Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwani, amma ba'd. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang melangkah ke materi yang ke-22. Kita beri judul salat tahiyatul masjid dan juga salat duha. Salat tahiyatul masjid adalah salat yang sangat agung dan juga disunnahkan kepada kita semua. Setiap muslim, kita mukmin, laki-laki terkhusus yang masuk ke masjid hendaknya tidak langsung duduk. Islam telah mensyariatkan kepada kita salat sunnah yang disebut dengan salat tahiyatul masjid. Tahiyatun artinya menghormati atau salam, itu secara bahasa. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid adalah salat 2 rakaat. 2 rakaat jelas yang dilakukan atau yang didirikan sebelum seseorang duduk di dalam masjid kapanpun waktunya. Jadi waktunya mutlak. Ketika kita masuk masjid umpamanya, kapan saja, walaupun dalam waktu-waktu yang dimakruhkan atau yang diharamkan bagi kita salat, akan tetapi kita masuk masjid, maka disunnahkan bagi kita untuk salat 2 rakaat. Salat itu disebut dengan salat tahiyatul masjid. Ini juga termasuk ketika hari Jumat umpamanya, kita terlambat, akan tetapi khatib sudah naik ataupun khatibnya sudah berkhutbah dan sudah mulai dia berkhutbah, maka kita juga disunnahkan untuk tetap solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Di sini muallif mengatakan, adapun makna tahiyatul masjid, beliau mendefinisikan di sini. Adapun makna atau arti dari tahiyatul masjid adalah penghormatan terhadap masjid. Masjid merupakan tempat ibadah yang suci, tempat munajat orang-orang Islam kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sudah selayaknya bagi kaum muslimin untuk solat tahiyatul masjid ketika masuk ke dalam masjid selama solat jamaah belum dilaksanakan. Jadi intinya, sebelum iqamah, sebelum seorang muazzin iqamah, solat tahiyatul masjid 2 rakaat ini tetap disyariatkan dan juga dianjurkan dan disunnahkan kepada kita. Akan tetapi, ketika seorang muadzin sudah mengucapkan iqamah, maka kita harus meninggalkan solat kita. Solat sunnah apapun harus ditinggalkan ketika kita memang mau berjamaah. Kecuali bagi orang-orang yang mungkin dia solat tahiyatul masjidnya itu hanya untuk tahiyatul masjid, dan dia seorang musafir dan dia sudah solat umpamanya ketika solat asar umpamanya, dia sudah menjamak ketika solat zuhur tadi, dia jamak zuhur dan juga asar. Terkhusus bagi orang-orang mungkin yang ziarah ke Masjidil Haram seperti itu, dia tidak meninggalkan solat 2 rakaat tadi karena dia memang sudah solat wajib. Tapi intinya ketika kita solat di masjid kaum muslimin dan kita memang mau ikut solat berjamaah bersama mereka, jadi solat sunnah yang kita lakukan itu ketika muadzin sudah iqamah itu harus kita tinggalkan, kecuali kita berada pada rakaat kedua umpamanya, rakaat kedua dan setelah ruku. Akan tetapi sebelum ruku kita harus tinggalkan. Akan tetapi setelah ruku umpamanya baru muadzin mengucapkan iqamah, melantunkan iqamah, maka kita harus sempurnakan solat kita. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil disyariatkannya salat tahiyatul masjid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah
radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlis." Artinya, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, jelas Rasulullah mengatakan jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Hadis riwayat Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Hadis menjelaskan tentang ini sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sebelum solat 2 rakaat. Itu dalam hadis versi lain. Maksudnya beda lafaz tapi maknanya sama. Intinya solat tahiyatul masjid itu sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan solat itu adalah wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan sighah atau dengan bentuk kata perintah. Fal yarka', maka hendaklah dia solat, maksudnya hendaklah dia solat 2 rakaat. Akan tetapi Allahu a'lam, dalam permasalahan ini adalah permasalahan yang lebih kuat di kalangan para ulama. Perselisihan mereka tentang ini adalah solat tahiyatul masjid hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Kemudian hikmah solat tahiyatul masjid adalah untuk memuliakan masjid Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan solat tahiyatul masjid seperti mengucapkan salam saat memasuki rumah. Ketika kita masuk rumah, mau berjumpa dengan keluarga, istri, anak-anak umpamanya, kita tentunya membaca doa, yaitu Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna. Kemudian kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata ulama seperti ini. Jadi intinya, kedudukan solat tahiyatul masjid seperti mengucapkan salam ketika memasuki rumah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata, sebagian mereka atau maksudnya ulama, sebagian mereka maksudnya itu ulama, dia beliau mengatakan mengungkapkan dengan tahiyah Rabbil Masjid, yaitu menyebutkan istilah tahiyatul masjid yaitu tahiyah Rabbil Masjid. Artinya menghormati Rabb, Tuhan yang disembah di dalam masjid. Jelas kita menyembah dalam masjid adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud dari solat tersebut sebagai amalan taqarrub. Taqarrub mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada masjidnya. Jadi kita solat tahiyatul masjid itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memasuki rumah saja, ia akan menghormati kepada raja, bukan kepada rumahnya. Banyak seorang masuk ke rumah raja atau rumah pemerintah, rumah pemimpin, banyak. Dia masuk ke rumah tersebut menghormati pemimpinnya, bukan menghormati rumahnya. Jadi intinya, makanya para ulama mengatakan tahiyah Rabbil Masjid. Namanya solat tahiyah Rabbil Masjid, yaitu solat menghormati Rabb, pemilik rumah, pemilik masjid tadi. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada catatan terkhusus salat tahiyatul masjid ini. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Kita katakan tadi, walaupun memang ada perselisihan di kalangan para ulama, yang paling kuat, yang paling rajih adalah hukum dari salat tahiyatul masjid adalah sunnah. Salat ini dikerjakan setiap kali seorang memasuki masjid, baik karena niat akan salat berjamaah atau hanya sekedar berdiam di dalamnya. Kan orang masuk masjid beda-beda tujuannya. Ada yang berniat solat jamaah, akan tapi ketika dia masuk masjid ada yang mau duduk. Mungkin tidak di waktu solat, dia masuk masjid, kemudian dia duduk, mau baca-baca buku atau Al-Quran semuanya. Sebelum dia duduk, maka disyariatkan bagi dia solat dua rakaat. Namun ada pengecualian untuk tidak melakukan solat tahiyatul masjid bagi orang-orang tertentu. Maksudnya di sini pengecualian bukan berarti mereka dilarang, tidak. Boleh juga mereka melakukan solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Yang pertama adalah dikecualikan, yaitu khatib Jumat.
Dia khatib Jumat karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dulu rumahnya di samping masjid. Jadi seorang muazzin tersebut akan azan ketika Rasulullah sudah naik, maksudnya berdiri di atas mimbar. Makanya bagi orang atau bagi khatib Jumat, dia tidak dianjurkan untuk solat tahiyatul masjid. Akan tetapi ketika dia datang lebih cepat, umpamanya dia solat tahiyatul masjid dulu, kemudian nanti ketika sudah masuk solat Jumat, maka dia berdiri dan bersalam, maka muazzin pun azan. Kemudian yang kedua, pengurus masjid yang berulang kali keluar masuk masjid. Ini pengurus masjid yang sering keluar masjid, maka mereka juga mendapat pengecualian. Dan ini juga berlaku bagi orang yang mungkin dia baru masuk masjid, wuduknya batal, kemudian wuduk lagi, kemudian masuk masjid, wuduknya batal lagi, maka dia cukup sekali melakukan solat tahiyatul masjid, walaupun dia memang berulang-ulang kali mau solat tahiyatul masjid, itu tidak masalah. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah pengecualian orang yang memasuki masjid saat iqamah, solat sudah dikumandangkan atau saat imam sudah memimpin solat berjamaah. Ini jelas, karena tidak ada solat setelah seorang muazzin mengucapkan iqamah. Apa maknanya? Jadi ketika kita terlambat, umpamanya mau solat berjamaah, imam sudah memulai atau bahkan sudah rakaat kedua, kita tidak dianjurkan untuk solat tahiyatul masjid, akan tapi mengikuti jamaah, yaitu ikut solat jamaah bersama imam. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi penjelasan kita tentang solat tahiyatul masjid. Kemudian kita melangkah kepada solat duha. Solat duha merupakan salah satu solat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat duha banyak mengandung keistimewaan dan juga pahala yang sangat besar. Jelas solat sunnah memiliki pahala yang sangat besar, karena ketika kita sering melakukan amalan-amalan sunnah, itu akan mendekatkan diri kita kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sering seorang hamba melakukan amalan-amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala semakin mencintainya. Di sini kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan solat duha. Solat duha adalah solat yang dilaksanakan pada waktu duha. Waktu duha itu merupakan masa atau waktu tertentu yang dijelaskan dalam bahasa Arab. Ad-duha berasal dari bahasa Arab, yaitu waktu setelah sinar matahari melewati ukuran sepanjang satu tombak sampai menjelang masuknya waktu zuhur. Makanya sebagian ulama setelah matahari terbit kira-kira 10 menit dan sebelum masuk waktu zuhur 10 menit. Makanya setelah solat subuh, solat fajar, kita berzikir di masjid, kita tunggu dulu matahari terbit, setelahnya 10 menit, atau sekedar hati-hati kita 20 menit, umpamanya baru kita mulai solat duha. Kemudian kita berhenti solat duha sebelum masuk waktu zuhur kira-kira 10 menit. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif menulis sebagai buku panduan kita ini, beliau menulis solat duha hukumnya sunnah. Solat duha minimal dikerjakan 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat dengan cara sekali salam setiap 2 rakaat. Baiklah sahabat Akademi Nur, di sini ada tentunya perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan solat duha itu maksimalnya 8 rakaat, akan tetapi Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahwasanya batasan maksimal untuk solat duha tidak ada. Jadi tentunya minimalnya 2 rakaat, batasan maksimalnya tidak ada ketentuan dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang tidak ada dasar yang kuat bagi orang yang mengatakan 8 rakaat. Tetapi lebih kuat pendapat ulama yang mengatakan
solat duha tidak dibatasi rakaat atau jumlah rakaat maksimalnya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pelaksanaan solat duha dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak sampai sebelum zawal, yaitu ketika matahari tegak lurus. Matahari tegak lurus. Biasanya kalau kita di lapangan, kita dirikan tombak. Ketika tombak tersebut tegak lurus, maksudnya dia masih setinggi tombak tersebut, maksudnya belum berkurang atau belum bertambah. Disitulah batas kita untuk solat duha. Atau umpamanya kita berdiri di lapangan, matahari tepat berada di atas kepala kita, berarti di situ ketika dalam keadaan seperti itu kita tidak solat duha. Afdalnya kita tidak solat duha karena waktu itu akan menjelang waktu zuhur. Waktu yang paling utama adalah ketika matahari sudah tinggi dan sinar matahari sudah terik. Ini yang lebih utama tentunya. Jadi tentunya mungkin kalau kita daerah Khatulistiwa Sumatera Utara umpamanya, paling afdalnya kita pada jam 10, jam 11 gitu. Tentunya sebelum masuk waktu zuhur 10 menit. Dan setelah terbit matahari 10 menit atau sekedar hati-hati 20 menit kita buat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas apa keutamaan solat duha. Solat duha memiliki banyak keutamaan. Akan tetapi karena singkatnya waktu kita, mungkin kita hanya menyampaikan beberapa, mungkin 3 keutamaan dari keutamaan solat duha. Yang pertama adalah mengganti sedekah dengan seluruh persendian. Apa maksudnya? Biasanya kita mungkin orang yang kurang harta sehingga kita tidak banyak bersedekah sebagaimana orang-orang kaya bersedekah. Maka kita gantikan dengan solat 2 rakaat solat duha. Ini berdasarkan dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha." Masya Allah, hadis yang sangat agung. Dan hadis ini juga disebutkan dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, akan tetapi dengan bentuk sighah atau uslub gaya bahasa yang berbeda, tapi maknanya mirip. Arti hadis yang kita bacakan tadi adalah pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih, maksudnya tasbih subhanallah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid, alhamdulillah, bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil, la ilaha illallah, bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir, yaitu Allahu Akbar, juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, yaitu mengajak kepada ketaatan, kebaikan. Dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan solat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama, yaitu ketika kita tidak mampu bersedekah, maka itu bisa digantikan dengan solat 2 rakaat. Bentuk sedekah itu sangat banyak. Bisa dengan harta, bisa dengan zikir, sebagaimana yang disebutkan Rasulullah tadi. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid, alhamdulillah sedekah, setiap takbir, Allahu Akbar sedekah, tahlil sedekah, menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran sedekah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Sampai seorang suami mendatangi istrinya atau menggauli istrinya juga disebut dengan sedekah. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk sedekah kita adalah salat 2 rakaat, salat duha. Lebih afdal lagi kalau kita perbanyak rakaatnya. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, akan dicukupi urusan di akhir siang.
Ini juga berdasarkan hadis dari sahabat Nuaim bin Hammar Al-Ghatafani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jal. Ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, la ta'jiz an arba'in. Maksudnya an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirah. Artinya, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang. Maksudnya di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ketika kita melaksanakan salat duha, di sini sebutkan 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi kebutuhan kita apa saja di akhir siang tadi. Ketika kita salat duha di pagi hari, 2 rakaat, 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan kita sampai akhir siang. Masya Allah. Jadi orang yang merasa kekurangan rezeki, kekurangan apa saja ekonomi, memiliki masalah dalam ekonomi, masalah keuangan, maka perbanyaklah salat duha. 4 rakaat tadi Rasulullah mengatakan, maka Allah akan cukupkan akhir siangnya. Masya Allah. Jadi ini adalah jaminan buat kita orang Muslim, senantiasa banyak melakukan salat duha. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga, salat duha termasuk salat awwabin. Apa yang dimaksud dengan awwabin adalah salatnya orang-orang yang bertaubat. Salat duha juga disebut sebagai salat awwabin. Kita katakan tadi muallif menyebutkan di sini, yaitu salat orang-orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Artinya adalah salat awwabin, salatnya orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang-orang yang bertaubat, ingin melaksanakan banyak ketaatan kepada Allah adalah ketika anak unta merasakan terik matahari. Itu ketika anak unta merasakan terik matahari adalah waktu yang kita sebutkan tadi. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Di sini ada catatan terkhusus terhadap salat duha. Yang pertama adalah tata cara salat duha sama dengan tata cara salat lainnya, salat sunnah yang lain maksudnya. Dikerjakan dengan 2 rakaat dengan salam setiap 2 rakaat. Karena salat sunnah itu adalah mathna. 2 rakaat, 2 rakaat. Setiap 2 rakaat kita salam. Dengan salam setiap 2 rakaat kita katakan tadi, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar jelas anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Tentunya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili wan nahari mathna. Artinya salat sunnah yang dilakukan malam hari atau siang hari itu adalah dengan 2 rakaat. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Al-Imam An-Nasai yang mereka tulis dalam kitab sunan mereka. Kemudian catatan yang kedua, catatan yang terakhir, boleh membaca surat, maksudnya surah dari Al-Quran apa saja yang kita hafal, dan tidak ada surat khusus yang dibaca ketika salat duha. Karena memang ada sebagian orang mengatakan ketika salat duha itu dikhususkan surah Ad-Duha atau surah Wasyamsi wa duhaha, itu bukanlah dalil yang kuat. Akan tetapi dalam hal ini tidak ada dikhususkan bagi kita ketika kita mau salat duha dengan surah-surah tertentu. Akan tetapi surah apa saja yang kita baca setelah surah Al-Fatihah terserah. Apa yang kita hafal, baik Al-Ikhlas atau sebagian dari surah Al-Baqarah atau sebagian dari surah Ali Imran ataupun surah-surah yang lain. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagai rangkuman, kita tadi telah membahas
bentuk solat sunnah yaitu tahiyatul masjid, yaitu solat yang dilakukan 2 rakaat sebelum kita duduk di masjid, dan hukumnya adalah sunnah. Kemudian solat yang kedua adalah solat duha, solat yang kita lakukan waktu duha, yaitu 2 rakaat, maksudnya minimalnya 2 rakaat dan maksimalnya tidak ada ketentuan dari syariat kita, syariat Islam. Kita bisa melakukannya baik 4 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat dan selanjutnya. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberkahi, dimudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang berpenyakit di antara kita dan juga di antara saudara-saudara kita, dan juga penyakit kaum muslimin semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit itu dari kita. Terkhusus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat dari kita yaitu penyakit atau virus corona ini, sehingga kita merasa tenang, merasa bahagia dan menikmati kehidupan kita, yaitu beribadah dan juga mendekatkan diri kita kepada Rabb kita, kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.